Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Maulana dengan NIM 232 10 10 350. Di sini saya sebagai supervisor. Saya Dian Graini dengan NIM 232 10 10 325. Di sini saya sebagai guru. Saya Putri Tulfitri dengan NIM 23 11 01 03 00 30 sebagai guru. Baik, selamat siang Ibu Indi dan Ibu Putri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di siang hari ini. Jadi pertemuan kita kali ini membahas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas masing-masing. Mungkin bisa langsung dimulai dengan Ibu Indi terlebih dahulu. Ada beberapa permasalahan yang disebut. Baik, silakan sampaikan dengan permasalahan lebih dahulu agar saya mudah dalam memberikan solusi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang ada di benak saya. Yang pertama, kurangnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas, di mana siswa cenderung tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi yang berlangsung di kelas. Yang kedua, ada rendahnya minat memahami materi, dan di mana banyak siswa yang masih kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, ada gangguan dalam konsentrasi belajar, yang di mana beberapa siswa sering mengganggu teman-temannya saat belajar, yang dapat mempengaruhi suasana kelas dan konsentrasi belajar siswa. Yang keempat, ada kesulitan mengelola waktu pembelajaran, yang di mana saya sendiri sebagai guru mengalami tantangan dalam mengatur waktu pembelajaran agar lebih efektif sehingga semua materi dapat disampaikan dengan baik. Yang kelima, ada partisipasi orang tua yang kurang, yang dimana terdapat kurangnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar siswa. Terima kasih ini sudah menyampaikan. Jadi sedikit solusi dari saya untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Jadi murid ini dapat menggunakan dua metode tanya jawab ataupun diskusi kelompok. Jadi serta memberikan pertanyaan terbuka untuk memancing partisipasi, untuk memancing keaktifan siswa agar siswa tersebut terpaksa untuk belajar pada saat sedikit agar ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Serta murid ini juga bisa memberikan pertanyaan terbuka guna meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Itu bisa menggunakan metode pendekatan visual. Visual juga praktik langsung dan evaluasi formatif secara berkala. Ini dilakukan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya 1-2 kali, namun ini dilakukan secara terus-menerus dan juga nantinya akan ada dibuat evaluasi gitu. Bagi siswa yang sering mengganggu konsentrasi teman, sebaiknya diterapkan juga beberapa aturan kelas yang tegas, disertai juga pendekatan pembinaan individual. Jadi jangan hanya peraturan saja, yang mana nantinya siswa tersebut akan takut ataupun bahkan bisa terjadi pengaruh negatif nantinya terhadap siswa. Nah, jadi guru tersebut harus melakukan sebuah pendekatan kepada individu tertentu yang memang mempunyai masalah di dalam kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dendi yang telah menyampaikan semua permasalahan yang sudah terjadi dalam kelas. Sekarang dari Bu Putri, saya juga menerima beberapa laporan biasanya terdapat beberapa masalah juga di dalam kelas. Ada berapa Pak? Baik, karena ada juga, silakan Bu Putri menyampaikan permasalahan agar juga saya tidak menerima dan memberikan solusi. Baik, terima kasih Ustaz. Di sini saya akan
sehingga di kelas mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah kesulitan motivasi siswa. Banyak siswa yang kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas rumah yang berdampak pada pencapaian akademis mereka. Yang keempat adalah minat baca yang rendah, di mana siswa menunjukkan kurangnya minat membaca dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami materi pembelajaran. Yang kelima adalah kemampuan literasi yang masih rendah, di mana kemampuan membaca dan menulis siswa belum mencapai standar yang diharapkan sehingga mereka kesulitan dalam belajar. Baik, terima kasih rekan-rekan kepada Putri. Jadi ada beberapa solusi dan juga beberapa strategi yang bisa saya sampaikan mengenai untuk mengatasi siswa yang sering terlambat masuk kelas. Benar ya? Jadi sini Bu Putri juga dapat menerapkan disiplin dengan konsekuensi ringan yang pastinya memberikan pemahaman pentingnya ketepatan waktu terhadap siswa agar siswa itu juga disiplin dan siswa tersebut bisa mengerti bagaimana menghargai waktu itu. Nah, sebenarnya tingkat kehadiran siswa ini bisa dibantu dengan koordinasi bersama orang tua dan juga menciptakan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan dalam hal motivasi. Mengerjakan tugas rumah, tugas yang diberikan sebaiknya singkat saja, relevan dan juga menarik agar siswa tersebut bisa melaksanakan tugas, mengerjakan tugas dengan tidak ada keterpaksaan, serta juga didampingi dengan teman baik yang agar siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, untuk menentukan minat dan siswa, kita bisa sediakan bacaan yang sesuai dengan siswa. Jadi kita harus mengerti secara individual siswa agar kita bisa mudah memahami. Bisa juga kita membuat jadwal agar sesi baca rutin di dalam. Sementara itu kemampuan literasi yang dapat ditingkatkan melalui latihan dalam memahami teks dan juga menjawab pertanyaan dan juga menulis secara bertahap. Dan itu dilakukan secara terus-menerus agar siswa itu bisa keterbiasaan dalam literasi atau mungkin bisa dipahami. Baik, silakan melanjutkan 5 permasalahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan permasalahan kelas. Yang pertama itu kesulitan memahami instruksi, di mana siswa itu sering merasa kesulitan dalam memahami instruksi yang diberikan oleh guru yang menghambat proses belajar mereka. Yang kedua itu kurangnya kerjasama dalam kegiatan kelompok, di mana siswa tidak menunjukkan kerjasama yang baik saat bekerja dalam kelompok yang dapat mempengaruhi hasil kerja tim. Yang kedelapan itu adalah perbedaan kemampuan belajar, di mana guru mengalami tantangan dalam menangani siswa yang bersih sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Yang kesembilan itu metode pembelajaran yang efektif dan efisien, di mana terdapat kesulitan dalam menemukan dan menerapkan metode pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar. Yang terakhir adalah kebosanan siswa selama pembelajaran, sehingga siswa itu sering merasa bosan selama proses pembelajaran yang dapat mengurangi perhatian dan partisipasi mereka dalam kelas. Mungkin mohon diulang untuk yang permasalahan pertama tadi. Yang pertama itu adalah kesulitan memahami instruksi, di mana siswa itu sering merasa kesulitan dalam memahami instruksi yang diberikan oleh guru sehingga menghambat proses pembelajaran mereka. Baik, terima kasih Putri. Jadi kesulitan siswa dalam memahami instruksi itu dapat diatasi dengan penggunaan bahasa yang sederhana. Jadi tidak menggunakan bahasa yang detail ataupun bahasa yang sulit dipahami oleh siswa tersebut. Jadi kita menggunakan bahasa yang sederhana. Disertai juga contoh langsung dan memastikan siswa itu memahami arahan yang diberikan. Jadi kita harus memahami ataupun memberikan arahan yang sesuai dan terstruktur agar tujuannya siswa itu bisa memahami arahan yang disampaikan oleh guru. Untuk meningkatkan kerjasama dengan kegiatan kelompok, perangkat anggota itu perlu
juga sudah dinilai secara adil dalam menghadapi perbedaan kemampuan belajar antar siswa. Putri dapat memberikan kelompok secara heterogen hingga memberikan tugas bertahap sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kita Putri sebagai ibu harus bisa memahami kemampuan akademik setiap siswa tersebut. Guna menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien, kita bisa menggunakan pendekatan yang aktif seperti pembelajaran bersiswa project based learning ataupun juga simulasi. Nah, untuknya tadi agar siswa tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru harus menyiapkan sebuah variasi yang mana kita tidak hanya itu saja untuk proses pembelajaran. Kita harus menyiapkan banyak variasi agar siswa seperti itu tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran. Variasi kegiatan belajar ini bisa disertakan dengan aktivitas yang menyenangkan. Itu juga sangat penting menjaga semangat para siswa dan juga kita harus bisa melihat dari meningkatkan kemampuan siswa itu. Mungkin bisa dipahami dan juga ini saya ucapkan terima kasih kepada Putri dan juga Bu Lili yang mana dapat menyampaikan banyak permasalahan yang terjadi dalam kelas. Semoga Bu Lili dan juga Putri terus berkomunikasi dengan saya agar bisa menjadi proses pembelajaran yang mungkin lebih berkembang. Nah, saya harap juga kita dapat bekerjasama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Bu Putri maupun Bu Lili. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada hal lain yang mungkin nanti perlu didiskusikan. Kita bisa berkumpul untuk mengatur waktu